Sekarang kalau Persib Bandung bertemu dengan Dewa tuh kayak ada emosional lebih ya. Mungkin karena Dewa sekarang telah menjelma menjadi salah satu tim besar dan cukup menyaingi keduitan Persib Bandung, bahkan beberapa kali bersaing untuk mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Persib. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewa kemarin gagal menang, tapi bukan berarti Dewa itu tim yang lemah. Kita tahu kalau Dewa tiap musimnya itu berusaha memperbaiki dan memperkuat skuadnya. Saya juga sebenarnya cukup penasaran dengan siapa sih sebenarnya di belakang Dewa United. Walaupun sebenarnya kita juga bisa akses, bisa googling, kita bisa tahu siapa pemilik Dewa, tapi memang harus kita akui tim yang tidak memiliki basis supporter untuk sementara ini bisa menjelma menjadi salah satu tim yang cukup kuat dari segi keuangan. Persib Day, Bobotoh, salam dunia. Persib jelas sekarang tidak boleh meremehkan Dewa United karena mungkin Dewa yang dulu bukanlah yang sekarang. Memang dari secara statistik kita selalu unggul melawan Dewa, kita selalu menang melawan Dewa gitu kan. Tapi Dewa yang sekarang ya ini, Dewa telah menjelma menjadi salah satu tim besar dengan masuknya Jaja, Taisei Marukawa, bahkan pemain yang sangat diinginkan oleh Coach Bojan Hodak, termasuk diinginkan oleh saya pribadi. Saya dari dulu selalu mengeluarkan head speed kalau Messi Doro layak ke Persib, bahkan Jaja pun bagi saya layak ke Persib, tapi akhirnya ditikung oleh Dewa United. Walaupun memang ya kita tahu kalau pemain baik itu atau pemain hebat itu tidak menjamin tim itu bisa hebat juga, karena memang sepak bola adalah permainan tim, harus memiliki kolektivitas, harus memiliki kerjasama yang bukan hanya ada di 11 pemain, tapi juga ada yang di bangku cadangan dan juga kerjasama bersama pelatih. Dan itu yang saat ini mungkin belum bisa didapatkan oleh Dewa United. Dewa memang memiliki pemain-pemain bintang. Bahkan jika seandainya kita harus sebutkan 3 pemain yang baru datang aja, Jaja, Taisei Marukawa, Messi Doro, mereka adalah pemain-pemain inti jantung di tim-timnya dahulu. Taisei bersama Persis Solo, bersama PSIS Semarang, bahkan Persebaya juga, Jaja dengan Madura juga, bahkan Persib kesulitan mengalahkan Madura awalnya ketika Jaja masih bermain, termasuk juga Messi Dolo bersama Persis Solo gitu kan. Dan pemain-pemain ini selalu saja menciptakan gol dan juga selalu saja menciptakan assist di tim-timnya terdahulu. Jika kita memang berkaca dari bagaimana performa pemain yang diambil Dewa di musim lalu ya. Tapi untuk kemarin saya juga sebenarnya cukup agak terkejut ya melihat hasil Dewa kok imbang. Bahkan saya berpikiran Dewa seharusnya bisa menang tapi malah imbang ya. Inilah membuktikan kalau inilah sepak bola. Termasuk juga Persib Bandung yang memang kemarin mendapatkan hasil positif ya, Bobotoh salam dunia. Kalau seandainya Persib tidak konsentrasi, kalau seandainya Persib gagal memberikan kejutan, gagal menahan Dewa United, ya jelas Persib juga pasti bisa kehilangan poin di Bali ini gitu kan, karena mainnya di Bali. Nah, tapi saya rasa sih seharusnya Persib Bandung bisa meredam Dewa United. Walaupun saya yakini Dewa tidak akan bermain seperti permainan sebelumnya. Apalagi ketemu Persib. Aya bahasa urang mah dengankan tim butut oge papanggih Persib mah jadi halus. Kenapa? Karena mungkin memiliki motivasi lebih untuk bisa mengalahkan tim besar sekelas Persib. Apalagi sekarang statusnya sang pemegang bintang ketiga juara bertahan itu kan. Kalau seandainya Persib tidak bisa konsentrasi ya udah habis, bisa kalah, bisa kehilangan poin kita di sini. Nah, saya rasa sih untuk masalah pemain kurang lebih akan sama seperti kemarin. Tinggal mungkin pilihannya antara ya memainkan Kevin atau Teja. Karena dengan beda antara mainkan Kevin dan Teja ini tentunya akan berpengaruh ke komposisi di depan. Karena kita tahu sekarang untuk asing itu kan hanya 6 yang bermain, otomatis kalau Kevin main berarti harus ada 5 asing di depan. Kalau seandainya Teja yang main berarti bisa ada 6 asing di depan. Tapi kalau menurut saya kanan tetap milik udah pasti Robby Darwish, tengah tetap back tengah Nico Weaver dan juga Gustavo, kirinya sepertinya sih Rejaldi bisa debut untuk sekarang ya. Kalau kemarin kenapa milih Edo, salah satu alasannya karena Rejaldi baru sembuh sakit, sementara Coach Bojan ini adalah tipe pelatih yang tidak pernah memaksakan pemain gitu kan. Itu bagusnya
Coach Bojan Hodak. Tapi jika seandainya memang dilihat dari udah nyatu dengan turnamen sekarang, ya Edo kelihatannya lebih siap dibandingkan Rejaldi. Atau bisa saja Rejaldi dimasukkan nanti di babak kedua atau memang tukeran sama Edo. Untuk lini tengah bagi saya bakal tetap milik Mark Klok dan El Capitano Deddy Kusnandar sih kalau menurut saya ya. Karena untuk memainkan Coach Cijan saat ini sepertinya menurut penilaian saya Coach Cijan belum bisa menggeser seorang Deddy Kusnandar, karena Deddy Kusnandar semakin sini semakin matang, semakin tua-tua keladi, apalagi udah pergi haji, jadi mungkin tambah elegan permainannya. Walaupun status Coach Cijan adalah pemain asing yang kadang-kadang persepsi pemain asing itu lebih bagus dibandingkan pemain lokal, tapi untuk saat ini saya rasa sih Deddy Kusnandar masih yang terbaik dan masih bisa dipercaya oleh Coach Bojan Hodak berduet dengan Mark Klok. Nah ini nih untuk playmaker, apakah tetap dipakai seorang Mailson 5 atau memainkan seorang Delfino? Karena sekarang Delfino udah ada. Kalau kemarin kan katanya sakit perut, udah mam seblak mehnya Delfino. Jadi Delfino nggak bisa bermain. Tapi untuk sekarang Delfino udah bisa main. Dan di depan tetaplah milik Cio dan David da Silva. Tinggal satu lagi nih, apakah Dimas Derajat? Kalau seandainya mungkin Kevin bermain, otomatis kan ada dua asing di depan Kevin, yaitu Nick dan juga Gustavo, udah ada 3, tinggal ada sisa 3 juga di depannya. Pilihannya tinggal Mailson 5, Cio dengan Delfino, atau Cio, David da Silva, dan juga Mailson 5. Tinggal itu aja gitu kan pilihannya. Kalau menurut saya Cio dan David udah pasti bermain, tinggal ngutak-ngatik antara Mailson 5 atau juga Delfino. Tapi intinya ya skuad yang akan diturunkan oleh Coach Bojan Hodak tidak akan jauh dari skuad yang kemarin, cuman mungkin yang tidak akan bermain sekarang kayaknya Beckham ya, karena dikonfirmasi sebelumnya kan Beckham memang masih mengalami rasa sakit katanya di kaki bagian lututnya ketika seusai laga pertandingan Piala Presiden kan melawan Solo, yang itu juga membuat seorang Febri Haryadi cedera. Kalau seandainya Beckham nggak bisa hadir sekarang, karena Beckham sempat ngasih kode ya nggak apa-apa lah katanya 1, 2, 3 pertandingan bersama Persib itu absen dulu karena pemulihan, daripada kita nantinya dipaksakan dan nggak mainnya panjang, itu kan lebih berbahaya kata Beckham. Jadi Beckham seperti mengisyaratkan untuk 1, 2, 3 pertandingan ke depan sepertinya akan benar-benar fokus untuk mengembalikan dulu performanya, menghilangkan rasa sakitnya dulu terlebih dahulu. Dan sisanya masih tebal kalau menurut saya. Kita masih punya Adam Alis, kita masih punya Rahmat Irianto, kita masih punya Rian Kurnia, Dimas Derajat, itu pemain hebat-hebat semua dan pemain-pemain muda lainnya tentunya. Dan saya yakin optimis Bobotoh Alam Dunia, walaupun Dewa menakutkan dari segi pemain, tapi King Persib menakutkan dari segi permainan. Dan sebenarnya pemain Persib juga menakutkan lah, karena alus-alus juga semua. Persib Day, mudah-mudahan Bobotoh Alam Dunia Persib bisa menang hari ini. Assalamualaikum.